Terimalah salam anak manusia yang diangkat oleh Allah dari ujung timur dunia, Indonesia, Papua Sorong. Saya mau membacakan ayat ucapan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi akan hari dan ketikanya, itulah tanggal bulan tahun. Hari dan ketikanya, itulah tanggal bulan tahun. Tiada diketahui oleh seorang jua pun, meskipun malaikat yang di surga atau anak itu, melainkan hanya Bapa saja yang mengetahui. Pendeta-pendeta sedunia, gereja organisasi sedunia, ahli agama Kristen dunia mengatakan, kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka mengatakan ini, anak manusia ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati bangkit naik ke surga, dia akan datang kembali. Inilah kesesatan, salah tafsir dari pendeta-pendeta agama Kristen sedunia. Anak manusia di sini bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus lagi. Sedang yang bernubuat, yang berkata ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Berkata anak manusia. Bukan dia yang akan datang kembali. Masakan dia dulu sebagai anak manusia sudah mati bangkit naik ke surga, lalu dia datang lagi sebagai anak manusia, menganggap dia tetap rendah, tidak bermutu. Dia sudah penuh kemuliaan Allah di sana. Seandainya dia yang datang, dia dengan kebesaran kuasa hadirat api menghanguskan. Apakah kalian manusia-manusia berdosa tahan menghadap dia? Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, bila seorang tidak mempunyai kesucian dan kekudusan dan perdamaian dalam kehidupannya, baik dengan Allah dengan manusia, tidak dapat melihat kemuliaan Allah, tidak dapat untuk menyambut kedatangan dia seandainya dia datang. Karena manusia yang sudah ditebusnya kembali berdosa lagi. Sehingga seolah-olah dia berkata, mengapa aku sudah tebus kalian, aku mati di kayu salib Golgota menebus kalian. Aku datang kembali sekarang masih bertabiat berdosa kekal dosamu. Kesesatan pendeta-pendeta sarjana, dokter, teologia, master of art itu bila menafsirkan ini, Tuhan Yesus Kristus anak manusia ini. Sedang Tuhan Yesus Kristus berkata, anak manusia ini bukan Tuhan Yesus Kristus, tapi anak manusia ini ialah Tuhan Yesus yang bernama Kristus Yesus itu, yang dikasih nama yang baru. Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Kristus Yesus. Kalau kalian mengartikan sama ini, kalian sesat, tidak mengerti. Sebab baru pertama kali ini kalian mendengar di kolong langit ini, Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Kristus Yesus. Kristus Yesus itu satu pribadi anak manusia. Tuhan Yesus Kristus pribadi si Immanuel yang ditempel nama Tuhan Yesus. Jadi dalam Matius 24 ayat 36 ini adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Masakan Tuhan Yesus Kristus berkata, kembali dia jadi anak manusia. Dia tadinya anak Allah yang maha tinggi. Lalu datang lagi sebagai anak manusia. Kalian merendahkan. Itulah kesesatanmu. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah memang anak manusia yang dari ujung timur, gerbang Golden Gate Israel itu, yang di timur itu. Itulah Papua Sorong. Kalau kalian mengartikan ini Tuhan Yesus Kristus seperti ucapan Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 17 ayat 24 yang mengatakan demikian. Karena seperti kilat yang berkilat, kata Tuhan Yesus Kristus, ujung langit kepada ujung langit yang lain, ujung langit timur, ujung langit ke barat. Demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu. Kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya itu, adalah tanggal 10 November 2003. Itulah peristiwa 17 tahun yang lampau. Itulah kedatangan anak manusia yang diumatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Karena Tuhan Yesus Kristus ini yang bernubuat. Ayat 25. Tetapi dahulu daripada itu tak dapat tiada ia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh bangsa
ini, generasi abad ke-21 ini, adalah kalian para pendeta-pendeta sarjana, doktor teologi sedunia, yang menolak kedatangan anak manusia, Mesias kedua sebagai penyelamat setelah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian menafsirkan ini Tuhan Yesus Kristus lagi, maka genaplah kesesatanmu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan dahulu di Israel, di Bukit Golgota, dia datang lagi sebagai anak manusia. Lalu dia harus disalibkan lagi di pohon durian, Sumatera, Manado. Bisakah kalian bertepuk tangan akan pengertian yang hebat ini? Saya mengulangi kesesatanmu di dalam ketidakmengertian firman ini. Bila Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Lukas 17 ayat 24-25, lalu kalian bilang anak manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang lagi kedua kali, ditolak lagi, disengsarakan lagi, disalibkan lagi. Waras enggak? Halo dunia! Maka kau mengakui kesesatanmu sekarang? Kebodohanmu? Bisakah kau berkata Rasul Paulus II ini sesat? Hai Nabi palsu kau, penyesat jemaat itu. Sehingga jemaat itu berkata, oh anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada arti lain. Baca ayat ini, baca anak manusia itu. Memang di dalam ayat Alkitab Tuhan Yesus Kristus itu anak manusia. Dia juga anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berbuat anak manusia itu dari timur. Bukan dari surga kekal. Oh kalian berkata, Filipi 3:20. Tuhan Yesus Kristus datang dari surga. Mengubah tubuh kita. Itu Tuhan Yesus Kristus Omega. Tuhan Yesus Alfa tidak akan datang lagi. Tuhan Yesus Kristus itu Alfa, permulaan, awal. Yang datang Tuhan Yesus akhir. Omega, penutup. Karena di dalam Alkitab ada dua orang yang ditempel nama Tuhan Yesus. Perhatikan, di dalam Alkitab ada dua orang. Bukan satu orang yang ditempel nama Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya dalam Wahyu pasal 1 ayat 13. Ini tanda pendeta-pendeta sarjana teologi, Master of Art, tidak pernah baca ayat Alkitab. Hanya baca ayat Alkitab supaya bisa berkhotbah dan mengebuli jemaat dan dapat uang kolekte. Jujur, Allah murka melihatmu. Komersial. Pernah kau baca ayat ini? Satu pendeta di kolong langit belum pernah baca ayat ini. Maka jemaat satu dunia sesat, agama Kristus satu dunia sesat dibuat oleh nabi palsu, kata Tuhan Yesus. Dengar ayat ini. Wahyu 1 ayat 13. Firman Allah yang hidup dalam bahasa sehari-hari. Dan di tengah-tengahnya tampak seseorang yang serupa dengan Yesus. Berarti ada dua Yesus, serupa Yesus. Ada seseorang, berarti orang berdosa ini. Yesus Kristus Immanuel tidak berdosa. Siapa seseorang ini? Ayat Alkitab nanti menjawab. Saya lanjutkan Wahyu 1 ayat 13. Di tengah-tengah tampak seseorang yang serupa dengan Yesus, yang menyebut dirinya anak manusia. Dari timur dunia, Indonesia. Bukan dari Israel, bukan dari surga kekal. Siapa ini? Dua anak manusia, bukan satu. Tunggal satu. Tetapi di dalamnya ada kekembaran. Kembar. Yesus Kristus, nama dari Allah. Lihat segitiga Alkitab ini. Segitiga. Bapa. Di tengah-tengah kalimat Yesus. Bapa ini, Bapa kekekalan. Namanya Yesus. Yesus ini, yang di tengah-tengah segitiga, ditempel kepada anak. Anak itu adalah si Immanuel. Anak itu bukan Yesus. Anak itu si Immanuel adalah darah mengandung. Beranak seorang laki-laki, namakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Satu. Anak yang kedua adalah anak manusia. Tempel nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus Kristus selalu Immanuel. Kalau Tuhan Yesus Omega adalah anak manusia. Inilah Kristus Yesus yang nanti diberi nama yang baru. Pribadi oknum manusia berdosa. Tadinya orang berdosa,
Kemudian dia tidak berdosa lagi karena sudah bertobat melakukan seluruh kebenaran Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sudah mati daging keluar 9 buah roh. Allah yang bersaksi memberitahukan ke seluruh Indonesia dan dunia. Anak manusia itu ada dari Indonesia datangnya. Dari negara Garuda, Indonesia. Simbol negara kita burung Garuda. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Allah membuat supaya burung Garuda dari emas itu. Penggenapannya adalah ada datang seorang. Dari negara Indonesia ini yang ditemukan Allah. Mulia, suci, kudus. Anak manusia yang sudah tidak berdosa lagi. Diurapinya dengan urapan yang 2 kali lipat dari Immanuel. Immanuel hanya diurapi 1 kali. Ditempel nama Yesus Kristus. Anak manusia pertama. Jangan kalian mengatakan bahwa Immanuel ini Allah menjelma menjadi manusia, nabi palsu penyesat. Immanuel ya Immanuel. Nama Yesus yang ditempel. Ibu Maria tidak melahirkan Tuhan Yesus. Dia melahirkan Immanuel. Tidak berdosa, kandungan dari Roh Kudus. Ditempel nama Tuhan Yesus, maka si Immanuel dilahirkan ke dunia membawa memikul nama Yesus. Dia bilang, dengar, akulah Yesus. Yang bicara itu Allah. Jasanya si Immanuel, tubuhnya. Si Immanuel mati di kayu salib, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Sebab itu nama Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Dan nama Yesus tidak datang kedua kali. Yang mati bangkit naik ke surga yang disunat adalah si Immanuel, bukan Tuhan Yesus. Halo, Indonesia dan dunia dengar. Bisakah kalian mengerti ini? Kalau kalian sudah lahir kedua kali bisa mengerti. Tapi kalau belum lahir kedua kali, kalian akan ngotot. Oh, itu si Immanuel, itu Tuhan Yesus. Sesat. Sesudah ditempel ke Immanuel, mati dia. Nama ini tetap ada di bumi untuk menyelamatkan manusia, melepaskan manusia dari dosa. Nama Yesus berkuasa. Ditempel kepada manusia berdosa. Maka Tuhan Yesus berkata, anak manusia itu berbuat mujizat lebih dahsyat, lebih hebat, lebih banyak, lebih besar dari aku Tuhan Yesus yang pergi kepada Bapa. Maksudnya si Immanuel pergi. Tuhan Yesusnya tetap ditempel lagi nanti kepada manusia berdosa. Mau ayatnya? Kalau tidak ada ayat, dusta. Pembohong. Penyesat. Injil Yohanes pasal 14. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak bernubuat dalam perjanjian baru ini. Dia banyak menyampaikan nubuat dari Bapa. Si Immanuel ditempel nama Yesus. Yang bernubuat bukan si Immanuel, tapi nama Tuhan Yesus yang bernubuat. Allah sendiri yang bernubuat. Apa katanya? Dalam Yohanes 14 ayat 12. Dengan sesungguhnya aku berkata, seseorang, bukan 2 orang, bukan 5 orang, bukan 1 dunia, seseorang dulu yang percaya kepadaku, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada si Immanuel jasad doang. Akan melakukan mujizat-mujizat yang sama. Seperti yang telah aku lakukan. Yang telah Yesus Kristus lakukan. Malahan, lebih besar lagi yang dilakukan oleh seseorang itu dibanding Tuhan Yesus Kristus Immanuel. Sebab aku akan pergi kepada Bapa. Apa kata Tuhan Yesus? Ada seseorang lebih besar berbuat, lebih besar kemuliaannya dari si Immanuel yang ditempel nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan kepada seseorang berdosa yang sudah mati daging, tidak berdosa lagi. Ditempel nama Tuhan Yesus, tapi bukan Kristus. Kristus Yesus, anak manusia yang diberi nama yang baru. Nanti kalian akan dengar, siapa nama yang baru ini? Ayat Alkitab menyebut nama yang baru itu. Roh Kudus bersuara memberitahu nama yang baru itu. Berbuat lebih besar. Siapa ini? Wahyu 3:12. Wahyu 3:12. Siapa yang menang akan kujadikan soko guru
di dalam bait Allahku. Siapakah soko guru dalam bait Allah yang sudah menang? Menang di sini bukan menang atas iblis. Menang atas tabiat berdosa, tidak berdosa lagi. Sehingga rohaninya dia setara dengan rohani Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia berkata, hendaklah kamu sempurna. Hei, orang-orang percaya, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Kalau kalian berkata tidak ada manusia sempurna di kolong langit, kau pendusta. Makanya kau anak iblis, kau berdusta terus. Siapa yang menang? Anak manusia ini sudah menang atas dosa. Mengusir iblis gampang. Dalam nama Yesus iblis keluar. Pergi. Kalian tengking, pergi. Dia datang dari belakangmu. Kembali kau berkata. Dengan berdusta lagi. Berbohong lagi. Bersombong lagi. Tabiat dagingmu berdosa sebagai milik iblis. Kau sudah ditebus oleh Yesus Kristus kayu salib juta. Kau bilang. Tapi kemudian besok, minggu depan, tahun depan. Berdosa lagi. Kembali menjadi milik iblis lagi. Penebusan sia-sia. Harus datang penebus terakhir. Penyelamat terakhir. Mesias terakhir. Sehingga bila munculnya anak manusia yang tidak berdosa lagi. Dia inilah mantan orang berdosa yang bisa menyelamatkan kau. Orang berdosa. Sehingga kau berhenti berdosa. Bersalah. Kau mesti datang kepada pengajaran anak manusia ini. Kristus Yesus ini. Yang diangkat Allah tersendiri. Saya lanjutkan. Wahyu 3:12. Siapa yang menang akan kujadikan soko guru dalam bait Allahku. Dalam rumah Allah Tuhan sedunia. Ia akan terjamin. Ia tidak bisa murtad lagi. Seperti Adam dan Hawa dicipta. Tidak terjamin murtad lagi. Tuhan Yesus Kristus. Nama. Ditempel kepada Immanuel. Kalau Immanuel tidak ditempel nama Tuhan Yesus. Tapi karena nama ini berkuasa. Maka Immanuel menang. Mengalahkan iblis. Immanuel tidak perlu bergumul melawan tabiat berdosa. Sebab di dalamnya tidak ada dosa. Immanuel bukan pemenang atas dosa. Tuhan Yesus Kristus bukan pemenang atas dosa. Orang dia nggak ada dosa. Dia nama dari Allah pencipta. Bodoh kalau kalian bilang Tuhan Yesus pemenang. Ya memang dia memang pemenang dari sononya. Tidak ada dosa. Menang dari apa? Dari dosa, dari iblis. Nggak ada dosa, nggak ada iblis pada dia. Allah mengirim nama yang berkuasa ditempel Immanuel tidak berdosa. Supaya kemudian dia menjadi korban untuk pengampunan dosa. Kemudian dia pergi. Belum selesai pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa itu yang belum selesainya? Dia sudah menggenapi domba-domba sembelihan Israel untuk pengampunan dosa diri dia. Untuk pengampunan dosa. Tetapi tabiat berdosamu masih kekal. Walaupun kau sudah percaya Tuhan Yesus betul. Kau masih suka berbohong berdusta betul. Semua pendeta-pendeta berdusta di muka bumi ini. Makanya mesti datang Mesias kedua. Mantan orang berdosa yang tidak berdosa lagi. Yesus Kristus. Nama dari Allah tidak bisa mematikan tabiat berdosamu. Allah pencipta pun tidak bisa mematikan tabiat berdosamu. Mesti kau yang mematikan tabiat berdosamu karena kau berteriak lalu nama Yesus berkuasa ini menolong sehingga kau diselamatkan. Mesias anak manusia itulah kembaran dari Immanuel dan anak manusia ini. Kalian akan dengar nanti sebentar siapa anak manusia itu. Kemudian nanti video berikutnya. Ayat 12 saya lanjutkan. Aku akan menuliskan nama Allahku padanya. Ada nama Allah yang baru mau datang sesudah Tuhan Yesus Kristus. Dan ia akan menjadi warga kota Allahku. Yerusalem baru. Yerusalem lama kota Israel yang menyalibkan Yesus. Yerusalem baru adalah orang-orang yang mendengar suara Allah. 1 kali 24 jam permanen ada di sorong. Itulah orang-orang terbab surga kudus bertanya jawab dengan Allah. Kemudian Yerusalem baru yang akan turun dari surga dari Allahku. Dan padanya akan terukir namaku yang baru. Dan nama yang baru ini nanti akan diberitahu dalam Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi roh nanti memberitahu kepada kalian yang mendengar suara. Yang tidak mendengar suara akan menjadi pengejek, penghujat yang akan dihukum oleh Allah. Siapa yang menang akan makan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi rahasia-rahasia yang hebat dan dahsyat
yaitu makanan dari surga, dan kepada masing-masing akan kuberikan sebuah batu putih, dan pada batu itu akan terukir nama baru yang tidak diketahui seorang pun kecuali orang yang menerimanya suara itu. Maka kalian gereja organisasi sedunia, belum ada yang terbaptis Roh Kudus. Aliran Pentakosta, baptis Roh Kudusnya palsu. Alirannya Pentakosta. Aliran karismatik, baptis Roh Kudusnya palsu. Itu sirkilaba, sandal baru yang dari pendeta sampai ke bawah. Gak tahu apa itu. Padahal harusnya di bab seru berkata-kata berbagai-bagai bahasa, baru nanti dia bertanya jawab dengan Allah. Belum ada pendeta di Kolonak ini yang terbab seru bertanya jawab dengan Allah. Baru di Pondok Nabi. Nah, nama yang baru. Sekarang kalian melihat. Kalau anak manusia masih tetap kalian bertahan, anak manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Disalibkan lagi dia. Apakah kalian masih waras? Maukah kau mengatakan Tuhan Yesus Kristus mau datang kembali? Dia akan disalibkan kedua kali karena kau bilang yang kedua kali Tuhan Yesus Kristus. Anak manusia, inilah yang kalian salibkan di langit. Kalian hujat anak manusia ini. Kalian hujat Rasul Paulus II ini. Nabi palsu, penyesat, sakit saraf, bermacam-macam. Padahal kalian sendiri yang sakit saraf. Kalian sendiri yang sesat. Allah itu hidup bersuara. Allahnya agama Kristen mati. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bersuara. Hanya label ayat Alkitab. Yesus bangkit di mulutmu. Yesus hidup di mulutmu. Padahal Yesus tidak pernah bicara kepadamu. Itulah kesesatan para pendeta-pendeta sedunia. Agama Kristen dunia. Sebab tidak mendengar suara dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Pikul salib.